Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, pada video kali ini saya akan menggabungkan beberapa masalah ya. Jadi kalau misalkan kalian bisa mengerjakan soal ini, berarti kalian udah jago banget deh istilahnya. Oke, kita punya sebuah sistem ya. Jadi di sini ada dinding, terus ada lantai. Terus ini juga kita punya tali yang warna pink ini. Nah, terus ini adalah penarik ya. Nah, penarik ini digantungkan pada arah vertikal, jadi dia arahnya ke horizontal ya. Nah, terus tali ini dia diikatkan di beban 10 kg. Nah, penarik ini punya beban loh, bebannya 5 kg. Oke, jadi sekali lagi kita punya tali yang diikatkan ke dinding dan dia melewati penarik yang masanya 5 kg, terus diikatkan ke sebuah balok yang masanya 10 kg. Dan seperti yang sudah saya bilang tadi, penarik ini dia bergerak ke arah horizontal. Nah, ceritanya kita menarik penarik ini dengan gaya sebesar 150 Newton. Coba saya gambarkan ya dengan garis yang bagus yang berwarna kuning ini. Jadi 150 Newton. Nah, pokoknya arahnya ke arah kanan ini ya, horizontal. Kemudian, penarik ini menggantung di udara ya, jadi pokoknya kalian gak usah khawatir, karena penarik ini gak bakal bergerak ke arah vertikal ya, ke arah atas bawah tuh gak lah. Oke, koefisien geseknya antara balok dan lantai adalah 0,4. Jadi saya gambarkan dulu. Mu-nya sama dengan 0,4. Nah, pertanyaannya, apa yang akan terjadi di sini? Dan perlu kalian ingat ya, di persoalan fisika apapun, kalian harus bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada sebuah sistemnya. Oke, coba kalian lihat sistem ini. Penarik ini akan ditarik ke arah kanan, dan tali yang atas dia akan bertambah panjang, dan kemudian tali yang bawah dia akan semakin pendek. Nah, ini kan mengakibatkan balok 10 kg ini mendekat ke penarik. Jadi sekali lagi ya, tali yang atas itu bakal tambah panjang dan tali yang bawah makin pendek, dan massa 10 kg ini akan bergerak mendekati penariknya. Dan inilah yang terjadi jika kita menarik penariknya ya, jika kita menarik 5 kg ini. Oh ya, berapapun kecepatan penarik 5 kg ini, kecepatan beban 10 kg akan dua kalinya lebih cepat daripada yang 5 kg. Kenapa bisa kayak gitu? Karena coba kalian bayangkan 5 kg ini bergerak 1 inci ke arah kanan. Nah, itu artinya tali yang atas akan bertambah 1 inci juga, dan yang tali bawah akan berkurang 1 inci. Nah, ini mengakibatkan beban 10 kg ini akan bergerak 2 inci. Dan nilai percepatan dari yang 10 kg ini juga akan lebih besar 2 kali lipat daripada percepatan yang 5 kg. Nah, ini kenapa? Karena kalau misalkan yang 5 kg ini bergerak ke arah kanan sejauh 1 inci, nah 10 kg ini akan berpindah sejauh 2 inci. Dan percepatan itu adalah perubahan kecepatan ya. Jadi sebenarnya sih ya sama aja, kalau misalkan kalau kecepatannya ini bernilai 2 kali lipatnya si 5 kg, itu artinya percepatannya juga nilainya bakal 2 kalinya si 5 kg. Pokoknya sekali lagi nih ya, saya ingetin, kalau penarik ini bergerak 1 inci, berarti tali bawah akan lebih pendek 1 inci, dan beban 10 kg akan mendekat ke penarik sejauh 2 inci. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya, kita kerjain soalnya. Nah, sekarang kira-kira apa nih yang bakal terjadi pada si beban 10 kg ini? Anggaplah dia balok gitu ya, atau enggak deh, balok ya, soalnya dia ada koefisien geseknya gitu. Nah, kita tahu bahwa karena dia ada koefisien geseknya, ada gaya geseknya. Gaya geseknya ini arahnya berlawanan dengan arah bergeraknya 10 kg. Jadi dia arahnya ke arah kiri ya, ke arah kiri ini. Nah, terus kalau nilai dari gaya gesek sama dengan koefisien gaya gesek dikalikan dengan beratnya. Nah, beratnya ini ada gaya gravitasi, habis itu karena ada gaya gravitasi jadi ada gaya normal. Pokoknya ya kalian udah tahu lah ya. Ini udah berulang-ulang kali kita bahas di video sebelumnya. Oke, jadi langsung aja. Ff atau gaya gesek ini sama dengan
0,4 dikali dengan berat dari balok ini. Nah, beratnya itu berapa? Tuh, massa dikalikan dengan gravitasi. Nah, langsung aja ya, 98. Harusnya sih 9,8 kali 10, tapi langsung aja ya, karena kalian sebenarnya harusnya udah tahu nih. Jadi, 0,4 dikali 98 Newton. Coba saya pakai kalkulator. Coba 0,4 dikali salah ya. 0,4 dikali 98, hasilnya 39,2 Newton, sama dengan 39,2 Newton. Nah, ini adalah gaya gravitasinya. Gaya geseknya ya. Gaya gesek, bukan gaya gravitasi. Abis itu gaya apa yang menarik beban ke arah kanan? Nah, beban ini ditarik oleh tali ya, jadinya ada tegangan di sebelah kanan. Mungkin langsung aja saya tulis rumusnya kali ya. Jadi T ini tegangan dari tali ya, gaya dari tali. Sebenarnya bisa saya tuliskan di talinya. Maksudnya saya gambarkan vektornya kuning ini di tali. Tapi sama aja sih kalau misalkan saya gambarkan vektornya ini agak ke atas gitu ya. Pokoknya ini arahnya searah dengan penarik yang 5 kg ini gitu. Atau enggak saya gambarin aja kali ya di talinya. Lanjut ya. T dikurangi gaya geseknya. Tadi sudah kita hitung nilainya 39,2. Dan T dikurangin 39,2 ini harus sama dengan gaya total yang terjadi pada benda. Nah, gaya total yang terjadi pada benda ini adalah massa dikali percepatannya. Dalam hal ini 10 kg dikali percepatannya ya. Jadi 10 dikali percepatannya. Nah, masalahnya sekarang adalah kita belum tahu nih percepatannya berapa. Jadi di sini saya tuliskan A aja ya. Jadi 10 dikali dengan A. Nah, ini adalah gaya total yang terjadi pada beban 10 kg. Nah, sekarang coba kita lanjut ke sesi berikutnya. Nah, yang jelas kita udah tahu nih ya, yang ini yang saya kotakkan. Nah, sesi berikutnya adalah apa yang akan terjadi pada penariknya. Nah, penariknya ini ada gaya yang mempengaruhinya, yaitu 150 Newton ke arah kanan. Jadi entah itu didorong sesuatu atau ditarik sesuatu, pokoknya nilainya itu 150 Newton. Oh ya, diasumsikan bahwa kabel ini tegangannya itu konstan ya. Jadi kalau tegangan yang di bawah, tali yang di bawah ini sama dengan tegangan yang dialami kabel yang atas. Jadi yang ke kiri ini yang di bawah nilainya T, dan yang di atas juga yang ke kiri nilainya adalah T. Nah, mungkin kalau misalnya kalian masih bingung gitu ya, nanti bisa kalian cari di video berikutnya, karena di situ akan lebih dijelaskan lebih banyak ya. Yang penting sekarang adalah kalian tahu bahwa tali ini ya, sepanjang tali ini tegangannya konstan. Oke, langsung aja nih ke rumusnya. Jadi sebenarnya sistem yang 5 kg ini rumusnya kayak gimana sih gitu ya. Jadi kita punya 150 Newton ke arah kanan. Nah, terus dia punya tegangan yang nilainya 2 kalinya dari yang 10 kg. Jadi 2 dikali T, karena T-nya ada 2 ya. Nah, sama dengan massa dikali percepatannya. Nah, percepatan dari penarik ini. Nah, ini saya kasih namanya AB, tapi yang bawah ini yang penarik itu AP ya. Nah, percepatan dari penarik ini sama dengan setengahnya AB. Nah, ini sama aja ya, yang saya tuliskan di atas dan yang saya tuliskan di bawah ini sama aja. Karena kalau misalkan kedua ruasnya ini saya kalikan dengan 2, itu kan artinya AB atau percepatan yang 10 kg ini sama dengan 2 kalinya percepatan penarik. Nah, sekarang langsung aja ya, bisa kita substitusikan di sini. Jadi 150 dikurangi 2T sama dengan 5 dikali percepatan P, penarik. 1/2 AB. Nah, sekarang kita coba selesaikan. Maksudnya harus disubstitusikan dulu ya. Jadi kan kita udah punya sistem beban 10 kg ini, tapi kita nggak akan ngerjain ini sekarang ya, soalnya udah terbatas 10 menit. Jadi
Sampai jumpa di video selanjutnya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.